iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kau belum selesai dengan kami Tuhan, karena Engkau berjanji kami bisa melewati hari-hari yang sulit bersama Tuhan. Kau berjanji Kau akan memberikan kami kemenangan, memberikan kami kelepasan, memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan. Itu janji kebenaran firman-Mu. Iya dan amin Yesus. Bersama keluarga yang ada di rumah kami, menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau angkat pujian ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, yang selalu memenuhi keperluan saya dan saudara. Dan Dia tidak pernah akan mengecewakan saya dan saudara. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku. Amin, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Dengan iman dan percayamu, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Datang kepada Yesus, penolong yang selalu setia. Amin, katakan amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia tinggalkan. Dengan iman sama-sama mari kita katakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung hanya di dalam Dia. Amin. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
iman kita naikkan pujian ini sambil siapkan hatimu. Sikap hatimu untuk Tuhan. Firman Tuhan mau datang kepadamu di sore hari ini. Iya, amin adanya. Untuk itu mari dengan iman kita pun menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutangguh karena kita ada di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal dan kita siapkan hati kita. Bapak Pendeta Mujiono akan melayani kita di sore hari ini. Penolong yang selalu setia. Amin, amin, amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yes. Dengan iman sama-sama kita katakan, Yesusku tak pernah gagal. Yes, amin. Segala perkara dapat ku tangguh. Saat kami menghadapi banyak persoalan, Engkau selalu siap menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kami. Sehingga dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, segala persoalan dapat kami selesaikan, kami hadapi dengan baik dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau teduhkan hati kami, Engkau tenangkan hati kami, biarlah kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara dan kami siap untuk mendengar. Biarlah nama Tuhan tetap yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh saya kasih judul, yaitu salah satu strategi yang sistematis yang dikerjakan oleh iblis di dalam menghancurkan keluarga. Salah satu strategi, berarti iblis banyak cara dalam melakukan, menghancurkan iman seseorang, membawa seseorang untuk tidak percaya, tidak menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengar
salah satu strategi iblis yang sistematis ini, ya dia melakukan 6 hal di dalam kehidupan kita dan rumah tangga atau keluarga kita. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh iblis yaitu dalam merusak keluarga, yaitu merusak dulu istri dengan rasa pemberi rasa lelah. Yang pertama dilakukan oleh iblis sekali lagi yaitu merusak dulu istri dengan memberi rasa lelah. Ia memberi perasaan akan lelah yang bertubi-tubi, yang membuatnya lelah dan habis energi. Itu yang dilakukan oleh iblis. Ya, akan membuat istri sibuk dengan pekerjaan di rumah, dari bangun pagi sampai malam mau tidur, dia disibukkan dengan pekerjaan. Hati dan pikirannya dibuat iblis untuk sibuk dan akhirnya lelah di dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan juga sekarang banyak iblis memberi rasa lelah terhadap karena kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Ini membuat istri juga bisa lelah. Iblis juga memberi rasa lelah terhadap sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan ini sedang saya hadapi. Karena istri sakit, tidak sembuh-sembuh. Ya. Saya juga yakin pasti istri mungkin juga merasa lelah. Ya, karena habis sakitnya sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun setengah. Hampir 3 tahun. Bisa dibayangkan. Ya. Saya juga dibuat lelah untuk merawat, untuk memperhatikan istri. Juga iblis memberi rasa lelah terhadap masalah yang silih berganti. Selesai ganti masalah baru, sehingga merasa lelah dengan masalah-masalah. Dan saya pernah menghadapi hal yang semacam ini. Ini yang pertama kali yang dilakukan oleh iblis, yaitu merusak dulu ibu dengan memberi rasa lelah dalam hatinya. Yang kedua yang dilakukan oleh iblis, yaitu mengambil rasa syukur dalam kehidupannya. Iblis membiarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga. Dan iblis membuat ia tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatinya. Dan istri akan banyak berkeluh kesah. Rasa syukurnya hilang. Ya, akhirnya banyak mengeluh dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang ketiga, yaitu ia membuat menjadi orang yang tak percaya diri, ya. Setelah memberi rasa lelah, kemudian strategi yang kedua,
yaitu mengambil rasa syukurnya. Kemudian yang ketiga, karena rasa syukurnya sudah tidak ada, rasa lelah, ia menjadi orang yang tak percaya diri. Iblis menyibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan orang lain, kebahagiaan teman-temannya, waktu sekolah yang sudah berhasil, ya berhasil, lebih berhasil daripada dia. Dia melihat juga keberhasilan dari saudara-saudaranya yang mungkin pendidikannya tidak lebih tinggi daripada kita, tetapi mereka berhasil lebih sukses secara jasmani. Dan kita juga melihat teman-teman kita lebih sukses dari kita. Mereka kelihatannya lebih bahagia dari kita. Iblis lagi menyibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan orang lain. Sehingga timbul rasa iri hati di dalam hatinya. Dan iblis membuat ia lupa menjadi orang yang tak percaya diri. Ia merasa tidak punya kepintaran, kepandaian, ataupun tidak mempunyai keahlian yang dapat dibanggakan. Dan ia lupa akan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Sehingga ia merasa minder, merasa rendah diri, dan merasa tak berharga. Merasa tak berdaya. Iblis membuat ia merasa minder dan merasa tak berharga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang dilakukan yang ketiga oleh iblis. Yang keempat, yaitu mengambil sabarnya. Iblis akan menggaduhkan hati agar ia merasa banyak hal yang berantakan dalam rumah. Ya. Ruang tamu berantakan, dapur berantakan, kotor, halaman depan kotor, berantakan, sehingga membuat dia menjadi marah. Ya. Melihat berantakan, dia merasa sebal, merasa jengkel. Dan iblis membuat merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari suaminya, dari anaknya. Demikian juga mungkin Bapak Ibu, Bapak juga mengalami yang demikian. Ya. Jadi digaduhkan hatinya. Kacaukan pikirannya. Iblis menggoda lisannya, mulutnya untuk berkata kasar, melihat situasi yang tidak beres di rumah, berantakan, membuat ia menjadi berkata kasar, hingga nanti anak-anak akan meneladani dia atau mencontohnya dan tak menghargainya lagi karena setiap hari melihat ibunya marah-marah, anak jadi juga nggak suka dan tidak menghargai. Lalu iblis membuatnya bertambah kemarahannya hingga hilanglah rasa atau aura surga di dalam keluarga. Kebahagiaan sudah tidak ada dalam keluarga. Dan terlihatlah rumah itu rusak dari pintu seorang ibu rumah tangga. Dan lebih yang tak lelah, yang tak selesai-selesai, menjadi tempat masuknya iblis
atau setan dalam keluarga kita. Yang kelima yaitu memberi rasa jenuh. Saya mengalaminya. Sehubungan dengan istri yang sakit lama, saya jenuh. Karena setiap hari melakukan pekerjaan rumah tangga, mengganti istri yang harus nyuci piring, nyapu, dan sebagainya. Semua dari kamar mandi, dapur, ruang tamu, kamar tidur, halaman depan, saya mengerjakan. Saya pernah. Jadi akhirnya saya jadi jenuh. Hidup saya kok melakukan ini terus. Dan sementara istri nggak sembuh-sembuh. Dan dia akan melihat bahwa peran kita sebagai beban. Maka kita hanya akan sampai pada titik lelah, jenuh dan bosan. Saya mau pergi, nggak bisa. Nggak bisa. Terpaksa harus di rumah terus. Ini sekali lagi membuat rasa lelah, jenuh, bosan. Istri-istri juga demikian di rumah. Ya. Itu yang dilakukan oleh iblis. Jika kita memandang diri hanya sebagai pelaku yang rutinitas, kita tidak akan menemukan inti dari apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi, kebahagiaan, rasa syukur itu hilang dalam hidup kita. Hilang dalam hidup istri. Yang keenam, dia akan iblis memberi rasa putus asa. Setelah yang pertama tadi, dia memberi rasa lelah, kemudian mengambil syukurnya, ya, mengambil kesabarannya, kemudian membuat tidak percaya diri, kemudian rasa jenuh, yang terakhir yaitu memberi rasa putus asa. Sehingga ia merasa tak ingin hidup lagi. Dan ingin mengakhiri hidup. Sehingga ia merasa tak perlu beriman pada Tuhan. Dan ia merasa kecewa dan pahit hidupnya terhadap keadaan yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hal ini terjadi dalam keluarga kita, khususnya istri-istri kita, suami kita, berhati-hatilah. Dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi strategi iblis ini? Yang pertama, yaitu kita kita bisa membagi tugas dengan anak-anak kita, meringankan tugas kita. Jangan menekan terlalu keras, segala sesuatu dikerjakan sendiri, seakan-akan kita kuat, kita pintar, dan orang lain tidak bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tak masalah betapa banyaknya pekerjaan yang belum tertuntaskan. Sekali-sekali tak apa-apa, rumah kita kotor. Tak apa-apa, sekali-sekali ya.
Jangan terjebak dalam waktu kita. Sungguh tugas mulia kita jauh lebih penting dari sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap harinya. Sekedar menepilah. Beri waktu diri sendiri untuk beristirahat, untuk tenang. Jangan biarkan setan mengambil itu. Rehatlah. Jika kita lelah, berbagilah. Maka anak-anak di rumah, lihat, kasihanilah ibu kita. Kasihani ayah kita. Kita bisa menolong, membantu pekerjaannya. Supaya ibu kita, ayah kita tidak kelelahan dalam melakukan tugas setiap harinya. Dan ibu juga bisa membagi tugas, membuat jadwal kepada anak-anak untuk melakukan tugas. Ya mungkin melakukan apa saja, mungkin cuci piring atau mungkin setrika dan sebagainya. Ya. Teladanilah Yesus Kristus. Setelah ia sibuk dengan pelayanan pada orang banyak, dia pergi ke bukit untuk menyendiri dengan Allah Bapa. Di situ dia doa, dia menyerahkan hidupnya, kelelahannya, menenangkan hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Mari kita buka salah satu contoh yang dilakukan Tuhan Yesus ya di dalam kitab Injil, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Banyak kali Tuhan Yesus bisa dia melakukan tugas pelayanan yang banyak dan melelahkan. Setelah itu dia mengasingkan diri. Berdua dengan Allah Bapa. Pergi ke bukit. Ya, berdoa di situ. Untuk menerima kekuatan kembali. Menerima sukacita kembali. Untuk menerima baik fisiknya juga boleh kuat kembali. Biarkan kita ya untuk melihat betapa kita ini punya sesuatu yang dibanggakan ya. Kita boleh melihat sekedar melihat betapa baiknya yang kita punya. Enggak apa-apa, asal tidak itu menjadi kesombongan. Sekali lagi, ini untuk cara supaya kita tidak merasa tidak berdaya apa-apa, minder dan merasa kalah dengan orang lain yang lebih sukses. Lihatlah betapa manisnya kecantikan anak-anak kita. Lihatlah betapa gantengnya anak-anak kita. Lihat, itu akan menimbulkan satu imunitas atau daya tahan tubuh untuk sehat. Ya. Kita lihat betapa tanggung jawabnya suami kita. Ya. Dan kita bisa merenungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita. Jangan biarkan iblis mengambil bahagia kita dan syukur kita. Seperti firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 5
ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, mari kita buka kitab 2 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 18. Ya, di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau jangan biarkan iblis mengambil bahagia kita, sukacita kita, syukur kita. Ingatlah dan yakinilah bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, mulia, segambar dan serupa Allah yang dikasih dan diberkati dengan segala potensi, bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian itu ya, pada waktu itu bangsa membuat satu menara Babel. Tuhan melihat bahwa dan berkata, mulai hari ini apapun yang dilakukan akan berhasil. Tuhan memberkati dan Tuhan melihat karena kemampuan atau talenta keahlian manusia luar biasa. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa. Dan ini ada dalam hidup kita. Sehingga kalau kita merasa minder, merasa rendah diri, lihatlah bahwa kita segambar dan serupa Allah yang diberkati Tuhan dengan segala kemampuan dan potensi-potensi untuk bisa melakukan sesuatu hal dengan berhasil dan sukses, juga membawa kita bahagia. Jika kita melihat peran kita, sekali lagi kita bisa yang karena sudah kehilangan rasa sudah lelah, tidak ada syukur, tidak ada sukacita, ya, dan tidak percaya diri, mengambil sabar kita, ya, apalagi itu akan membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Jangan biarkan setan merusak bahagia kita dan mengambil sabar dan syukur kita, serta memberi rasa jenuh, bosan dalam hidup kita. Kita akan baca firman Tuhan. Jikalau kita sedang dalam situasi yang semacam ini, sudah lelah, sukacita kita hilang, kesabaran kita hilang, kita tidak percaya diri dan jenuh dan putus asa. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Di situ berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita buka ya firman-Nya itu di dalam Matius pasal yang 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah kita sekali lagi mengalami hal yang semacam ini? Iblis telah berhasil merusak dalam keluarga kita, memberi rasa lelah kita, mengambil syukur kita, mengambil membuat kita tidak percaya diri, merasa kita bosan atau jenuh dan kita putus asa. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan praktek kita bisa melakukan hal-hal yang sudah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau kita melakukan ini, maka keluarga kita akan terhindar dari satu strategi yang dilakukan iblis di dalam merusak keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bisa melihat keadaan hidup kita, keluarga kita. Suami-suami, apakah engkau sudah lelah? Apakah engkau sudah kehilangan sukacita, rasa syukurmu? Apakah engkau sudah kehilangan kesabaran? Apakah engkau sudah tidak percaya diri, merasa jenuh, bosan, dan putus asa? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan yang dari Dia. Dan kita bisa mengatur waktu untuk bisa beristirahat, menepi, untuk melepas lelah kita, serta mengatur menjadwal tugas untuk anak-anak kita. Bagi istri mungkin yang merasa lelah, rasa syukur tidak ada, sudah diambil oleh iblis. Sabar sudah diambil oleh iblis. Merasa tidak percaya diri. Merasa bosan, jenuh. Dan putus asa. Larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Menyendiri. Mohon kekuatan. Dan kita juga bisa mengambil suatu rencana kegiatan, yaitu membagi tugas, meringankan tugas kita, pekerjaan, meringankan dengan membagi beban, membagi tugas kepada anak-anak kita. Ambil waktu untuk menyendiri kepada Tuhan, sehingga kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan akan kita dapatkan kembali. Jangan biarkan iblis mengambil rasa sukacita kita, syukur kita dan sabar kita. Jangan kita terus terbawa dalam keadaan yang jenuh, tak percaya diri, dan putus asa. Tuhan mengasihi kita. Pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus melihat kita. Bapa yang di surga, firman-Mu atau renungan yang sudah Engkau sampaikan, biarlah ini akan menjadi kekuatan, menjadi jalan yang Tuhan beri pada kami, keluarga kami, istri-istri kami dan suami-suami yang mengalami rasa lelah, kehilangan kesabaran dan sukacita, merasa tidak percaya diri, bosan. Biarlah menjadi pertolongan
dari Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu terus akan termeterai dalam hidup kami. Dan kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang begitu memperhatikan kami. Bahkan Kau mengundang kami saat kami lelah, lesu, letih. Kau memanggil kami untuk datang kepadamu Tuhan. Untuk memberi kelegaan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah keluarga kami. Jikalau keluarga kami sekali dalam situasi kondisi yang tidak baik seperti yang sedang kami dengar saat ini, biarlah Engkau memberi sukacita kembali dan keluarga kami kembali bersukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami berbangga terhadap kehidupan kami yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang di rumah. Situasinya jika menghadapi seperti ini, ialah pertolongan-Mu menolong mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Mujiono yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Seberapa kita yang diberkati oleh Tuhan, baik ada di tempat ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ada di rumah kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Mujiono. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rafael dan Chandra boleh membantu untuk menjalankan persembahan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Naikkan syukurmu, belajar untuk memberi persembahan dengan ucapan syukur. Berapapun yang kau berikan, tetap dengan ucapan syukur dan suka hati untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, iya dan amin. Boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Saatnya kami mau memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala-galanya. Kami percaya Tuhan, saat kami mau belajar, memberi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami percaya itu akan berbau harum di hadapan Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan di sore menjelang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu persembahan, persepuluhan, persembahan misi, bahkan persembahan pembangunan pastori Tuhan. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Dan mari jemaat Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari. Kami tahu Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu, dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hati percaya. Katakan dengan imanmu, Kaulah menara dan kota perlindungan. 1, 2, 3, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu pada takkan pernah berubah. Dengan imanmu katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, kita angkat pujian ini dari awal ya. Dan Bapak Gembala akan menutup kita di dalam doa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu, hanya kepadamu Tuhan, hanya pada hatiku percaya. Dengan iman katakan, Kaulah menara, yes, dan kota perlindungan. 1, 2, 3 sama-sama, haleluya. Aku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, amin, namun kasih setiamu tak bersyukur sebab cintamu padaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Walau bumi akan hancur dan bergoncang, gunung-gunung akan terhancur Tuhan, namun kasih Allah tetap akan pergi dari kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kami Bapa. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kebaktian kami pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan bersyukur bersama-sama dengan semua jemaat-Mu Bapa. Hari ini kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, ini karena kasih karunia Tuhan bagi kami Bapa. Ini karena kasih anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan.
Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan, sekalipun hanya melalui ibadah online seperti ini Tuhan, tapi kami terus bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami tetap bersyukur karena anugerah-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja kami. Berdoa buat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan siaran langsung melalui page halaman GSCA. Tuhan, dan sekaligus sedang menyaksikan siaran langsung melalui online Zoom Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Bapa. Berkati keluarga demi keluarga Bapa. Dimanapun mereka berada Bapa. Kami mohon Tuhan curahan berkat-Mu, penjagaan bagi-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak gampang dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini Bapa. Kami mohon perlindungan-Mu bagi semua jemaat-Mu Bapa. Kau hindarkan dari penyakit wabah yang sedang melanda bangsa kami Bapa. Wabah yang sedang mengamuk pada waktu siang dan malam. Kami mohon Tuhan, hindarkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini Bapa. Kami menyerahkan Ibu Jemima ke dalam tangan Tuhan. Dari beberapa hari ini dia sedang mengalami tubuh terganggu Tuhan. Dia sedang sakit Tuhan, kami berdoa. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Ibu Jemima Tuhan. Sehingga Tuhan dia akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan dia boleh disembuhkan oleh Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah semua jemaat yang sedang sakit. Baik Ibu Jemima juga Tuhan. Baik Tuhan, Eyang mungkin. Baik Bapak Mulyadi Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak mari Tuhan terus memelihara mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa buat Yosef Kristanto. Yang saat ini Tuhan menurut dokter harus dicuci darah oleh karena gagal ginjalnya. Tuhan kami berdoa bagi Yosef Kristanto Bapa. Semalam Tuhan dia sedang muntah darah Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong jamah dengan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan Yosef Tuhan. Sembuhkan Kristanto Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga ingat Pak Tanto Budiawan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka Bapa. Kami serahkan Pak Tanto ke dalam tangan Tuhan. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga dia akan mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan baginya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Ibu Yanti dan Ibu Mary yang sedang saat ini lagi isolasi mandiri Tuhan. Tuhan Engkau menjamah mereka. Engkau berkati mereka. Tuhan sembuhkan dari sakit COVID ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Dan mereka boleh Tuhan diberkati dan mengalami kesembuhan yang ilahi yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa
Dan menyerahkan gereja kami, menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan pelayanan hari ini Tuhan. Mereka yang sudah melayani kami hari ini Tuhan. Tuhan akan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka yang sudah melayani hari ini. Berkati yang berada melayani Tuhan. Berkati istri dan anak-anak yang Kau terus sembuhkan secara total dalam pemulihan kesehatannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan dalam pemulihan kesehatan. Mari Tuhan sembuhkan secara total. Terima kasih banyak Bapa menyerahkan juga yang sudah berikan kami ketenangan, berikan kami kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan kami terus mampu menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Karena mau tutup ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan beserta dengan hidup kami. Terus mengawali kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa dalam nama Yesus. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat ini.